Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Yuniko, NIM 2020604049. Baiklah, di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 92 dan Quran Surat At-Taubah ayat 103. Baiklah, yang pertama saya akan membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebijakan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Adapun tafsir Quran Surat Al-Imran ayat 92, ayat pertama yang berbunyi lantanalul birra, yang artinya kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan. Maksudnya, yakni tidak akan sampai ada derajat orang-orang yang berbuat kebajikan yang berubah kebenaran imannya dan kebaikan amal dan penerimaannya. Yang kedua yaitu hatta tunfiqu mimma tuhibbun, yang artinya sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maksudnya yakni sampai sedekah kalian di jalan Allah dalam jihad dan ketaatan lain dari harta kalian yang kalian cintai. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan Quran Surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanullah wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah olehmu hai Muhammad sebagian harta mereka, sebagian pemberian. Dengan pemberian itu membersihkan dan mensucikan diri mereka dari dosa, dan doakan mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi rahmat bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, lagi Maha melihat. Adapun asbabul nuzul Quran Surat At-Taubah ayat 103, ayat ke-103 diturunkan sehubungan dengan peristiwa yang berkenaan dengan tujuan orang yang dikirim kepada Rasulullah SAW, karena mereka tidak hadir dalam perang Tabuk bersama beliau dan sahabat sebelum dikirim kepada Rasulullah SAW. Mereka adalah Abu Lubabah, Mirdas, Aus bin Huddam, dan Salabah bin Wadiyah. Ayat ini diturunkan sebagai penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kesalahan dan dosa yang mereka lakukan, yakni lantaran doa Rasulullah SAW. Dengan demikian, jika ayat ini dikaji dari segi asbaul nuzulnya, maka dapat dikatakan bahwa kata sedekah bukan dalam arti zakat, tetapi sedekah bisa dari itu, tetapi sedekah biasa. Dari itu, perintah yang ditujukan kepada Rasulullah SAW bukan perintah mengambil zakat,
tetapi perintah untuk menerima harta yang diberikan Abu Lubabah dari kawan-kawannya, seperti bukti penyesalan mereka menolak ajakan Rasulullah untuk ikut berperang. Adapun penafsiran kata Quran surat At-Taubah ayat 103 ini. Yang pertama, kata huz. Kata huz ini perintah wajib, maka tujuannya adalah perintah mengambil zakat. Kata perintah tersebut ditunjukkan kepada Rasulullah, bukan perintah mengambil zakat, tetapi perintah untuk menerima harta yang diberikan Abu Lubabah dan kawan-kawannya sebagai bukti penyesalan mereka menolak ajakan Rasulullah untuk ikut berperang. Dalam ulum Al-Quran, kata amwalihim itu termasuk dalam kajian mukabalah al-jam, yaitu berarti harta masing-masing orang yang merasa berdosa, Abu Lubabah dan kawan-kawannya, karena tidak ikut berperang Tabuk bersama Nabi. Kata sodakotan. Kata ini bukan sodako wajib, karena dalilnya didukung oleh hadis yang menjelaskan asbabul nuzul dan musabalah ayat serta sejumlah keterangan lainnya. Dan selanjutnya kata tutohuruhum watuzakihim menunjukkan maksud sodako itu adalah zakat, karena zakat itu untuk mensucikan diri seseorang dari dosa-dosanya. Baiklah, selanjutnya kata wasolli alaihim. Perintah ini khusus kepada Rasulullah dan bertujuan umum untuk seluruh pemimpin yang sesudah Rasulullah. Tujuan perintah itu untuk menenangkan hati orang yang memberikan harta. Selanjutnya kata sholawataka. Kalau dibaca sholawataka dalam bentuk mufrad, maka artinya Rasulullah mendoakan mereka yang memberikan sedekah secara serentak dalam sekali berdoa. Kalau dibaca sholawatika dengan lafaz jamak, maka artinya Rasulullah mendoakan mereka yang memberikan sedekah itu satu persatu. Selanjutnya kata sami'un alim. Kata sami'un mengulang makna wasyalla alaihim, artinya Allah mendengar. Nabi mendoakan para sahabat ketika mereka menyertakan harta kepadanya. Kata alim mengulang makna huzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maksudnya Allah mengetahui Rasulullah. Baiklah, terakhir saya akan membacakan kesimpulan dari Quran surat At-Taubah ayat 103, yakni perintah dalam ayat 103 tersebut bukan perintah mengenai zakat, tetapi perintah menerima harta yang diserahkan kepadanya. Padahal Abu Lubabah dan kawan-kawannya berharap semua hartanya diterima Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah hanya mengambil sepertiganya saja. Ini juga sejalan dengan ketetapan Nabi tentang harta wasiat, yang tidak boleh lebih dari sepertiga, dan kalau lebih dari itu maka batal wasiatnya. Ayat 103 walaupun terdapat kata huz, tapi tidak menunjukkan maknanya zakat. Ini sesuai dengan riwayat hadis yang menyebutkan asbabul al-nuzul, yang munasabah ayat serta keterangan lainnya yang telah dikemukakan sebelumnya. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.